Nggak stabil ya internetnya ya. Oke, kita mulai. Nah, kita masuk ke koordinat system and regression equation. Ya, oke. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari koordinat sistem? Karena banyak nanti sistem-sistem atau fungsi-fungsi pada kimia itu direpresentasikan atau digambarkan dengan menggunakan sistem koordinat Cartesian, ya. Nah, jadi misalnya contohnya itu nanti kalian lihat eh, bisa misalnya energi aktivasi itu dihitung dari misalnya berdasarkan data konstanta laju reaksi dan suhu, gitu ya. Jadi macam-macam, makanya kita perlu mempelajari koordinat sistem. Nah, ini koordinat sistem ini nanti yang kita pelajari ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, jadi ada 3 yang akan kita pelajari. Pertama, sistem koordinat Cartesian. Kedua, sistem koordinat kutub. Lalu ketiga, sistem koordinat kutub bola, ya, kutub bola. Oke. Nah, jadi eh, biasanya ya ini kan ada, nah ini kan ada X dan Y. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian ingat kan di sistem koordinat itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, antara sumbu X dengan sumbu Y itu ada sudut 90 derajat Celcius. Nah, si sumbu X dan Y ini ya terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, penomoran kuadrannya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, jadi ada 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap kuadran itu dia eh, eh, jaraknya adalah 90 derajat. Nah, jadi kuadran 1 itu biasanya kan 0 sampai 90. Nah, lalu kuadran 2 90 sampai 180. Nah, kuadran 3 180 sampai 270 dan kuadran 4 270 sampai 360. Nah, itu dia untuk sistem koordinat Cartesian. Nah, ini kita lihat. Kita punya suatu vektor. Nah, ini kita bisa anggap dia vektor, ya. Kenapa? Karena ada besarannya dan ada arahnya. Ini arahnya ke sana. Nah, si vektor ini kan ini titiknya, ada titiknya di sini. Nah, titiknya ini bisa kita representasikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, ini dia ketika kita cerminkan dia ke sumbu X, sumbu Y, nah dia eh, harus tegak lurus, ya. Nah, tegak lurus. Nah, jadi berarti sesudah itu si vektor ini ada sudutnya. Nah, si vektor ini ada sudutnya, sudutnya ini sudut dengan sumbu X. Nah, ini kita sebut sebagai psi. Nah, ingat, nanti ini kalian ingat sudutnya pokoknya sudut dengan sumbu X. Kadang dia disebut psi, kadang dia disebut theta. Yang pasti dia sudut terhadap sumbu X. Nah, lalu kalian lihat di sini ini kan ini vektor kan, vektor dia makanya ada lambang garis. Nah, tapi ini dia ada rho. Nah, rho itu adalah besaran dari vektor. Besaran dari vektor ini. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Nah, jadi X dan Y ini adalah Cartesian. Ya, sistem koordinat Cartesian. Nah, sementara rho dengan psi ini, rho dengan theta atau psi, pokoknya sudut antara si vektor dengan sumbu X ini adalah sistem koordinat kutub. Ya, sistem koordinat kutub. Nah, jadi kalau ini masih 2 dimensi ya. Jadi kalau yang X dan Y kita sebut sebagai sistem koordinat Cartesian. Nah, kalau psi dengan rho berarti sudut dengan panjang vektor ini kita sebut sebagai sistem koordinat kutub. Ya.
Nah, ini nggak usah, tadi saya udah jelaskan ya. Ini juga ya. Jadi sekarang kita lihat zero ini ya kan, panjang vektor itu panjangnya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, sementara sudut antara sumbu X dengan vektor tersebut itu antara 0 sampai 2 pi. Jadi dia bisa antara 0 sampai 360. Oke, nah ini dia ya. Jadi ini jadi X dan Y kita sebut sebagai sistem koordinat Cartesian, sementara rho dengan psi kita sebut sebagai sistem koordinat polar. Tunggu dulu. Kalian mau catat yang ini? Sudah? Sudah dicatat atau belum? Sudah, Mem. Udah. Yang ini udah digambar ya. Ini yang penting. Ini udah digambar ya? Udah belum? Udah di screenshot? Ya, Mem. Udah, oke. Biasanya Sudah. Hairul itu yang rajin ya. Men-screenshot ya. Oke, udah ya, udah jelas ini ya. Ingat, sistem koordinat Cartesian itu X dan Y. Nah, sistem koordinat kutub itu adalah rho dengan psi. Ya, rho dengan psi. Oke. Nah, ini dia. Nah, bagaimana kita mengintukannya, mengkonversinya? Ini kan kita mempelajari konversi antara satu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Nah, misalnya kita punya rho, nah, lalu kita punya sudut. Nah, sudutnya itu adalah psi. Nah, berarti X-nya itu adalah rho cos psi. Nah, Y-nya apa? Y-nya adalah rho sin psi. Nah, ini adalah cara kita mengkonversi dari polar koordinat kutub menjadi koordinat Cartesian. Ya, jadi X sama dengan rho cos psi, Y sama dengan rho sin psi. Sudah? Ini sudah dicatat? Sudah, Mem. Nah ya. Nah, ini kan tadi ingat ya gambar yang tadi, kalau kalian ingat, dia ini kan tegak lurus kan yang ini. Nah, artinya ini semua, ini kan Y-nya, ini X-nya, ini rho-nya. Artinya baru ini psi-nya. Berarti ini semua memenuhi hukum Pitagoras. Nah, karena memenuhi hukum Pitagoras, artinya si rho ini adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi ini kita konversikan dari Cartesian ke kutub. Nah, jadi berarti kalau kita punya Cartesian, kita punya X, Y, cara kita menentukan rho itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, ingat lagi tadi gambar tadi kan. Nah, ini. Ini psi ini kan berarti tangannya itu adalah Y dibagi X. Tangan psi ini adalah Y dibagi X. Nah, berarti artinya psi itu adalah kalau kita punya Y dengan X, Y dengan X itu kita bagikan, lalu kita inverskan. Nah, dapatlah nilai dari psi. Nah, makanya psi itu adalah arctangent dari Y dibagi X atau inverse tangen dari Y dibagi X. Ya, oke? Udah jelas ya? Udah jelas belum? Udah ya? Jelas, Mem. Oke. Nah, jadi lagi-lagi saya ingatkan psi ini antara 0 sampai 2 pi. Nah, untuk mendefinisikan si psi ini kita memakai fungsi tangen, tangent. Nah, tangen ya.
Oke, lanjut ya. Nah, ini nggak usah, ini karena pakai kalkulator. Nah, coba kalian hitung ini. Kita tahu row-nya 6, psi-nya 4 pi per 6. Pi per 6 itu berapa? Ini nggak usah pakai radian. Pi per 6 itu berapa? 30 derajat, Mem. Nah, 30 derajat. Coba, berarti X-nya sama dengan berapa? Tadi X itu bagaimana mengubahnya? Pi cos psi. Pi cos psi. Oke. Jadi berarti X sama dengan berapa? Ayo dihitung dulu. Saya kasih waktu ya, kalian menghitung ya. X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3, Mem. 3. Oke, nah Y-nya, Y tadi apa? Rho sin psi. Benar, ya kan? Rho sin psi kan? Nah, jadi X-nya tadi apa? 3. Y-nya Salah, Mem. X-nya 3 akar 3. 3 akar 3. Nah, Y-nya Y-nya 3. Y-nya 3. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia. X-nya adalah 3 akar 3 atau 5,20. Y-nya adalah 3. Jadi berarti kalau kita punya rho itu adalah 6. Psi adalah pi per 6. Artinya kalau kita konversikan dia menjadi 5,2 dan 3. Ya. Oke, coba dipahami. Nah, coba dipahami. Saya kasih waktu kalian mencerna ya. Biar kita nggak boleh buru-buru ya. Sejauh ini jelas kan? Jelas nggak? Jelas. Jelas, Mem. Oke. Nah, Jelas, ini Mem. udah selesai nih. Udah selesai belum ya? Novel masih catat ya? Oke, coba catat dulu. Semua udah ngerti kan? Jangan diem aja kalau nggak ngerti. Kalian yang rugi. Oke? Udah selesai ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang ini. Dia sebut tentukan rho dan psi jika X-nya 5, Y-nya 10. Rho tadi gimana cara nyarinya? Hukum Pitagoras. Gimana caranya? Akar X kuadrat Akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat. ditambah Y kuadrat. Hmm. Tambah Y kuadrat. X-nya 5, Y-nya 10. Nah, jadi berapa hasilnya itu? Akar 125, Mem. Akar 125 berapa itu? Hmm, Coba. 5 akar 5, Mem. Berapa? 5 5? akar 5. 5 kali 5. 5 akar 5. 5 akar 5. Oh, 5 akar 5. Oke, good. Nah, sekarang psi-nya bagaimana tadi? Nah, psi-nya berapa? Ya kan?
Sainya berapa? Coba dihitung dulu. Tan 10/5. Iya, itu baru tangannya kan? Inversenya, inverse tangan dari 10 dibagi 5. Berarti inverse tangan 2. Inverse tangan 2 berapa? Hmm. Berapa inverse tangan 2? 3,43, Mem. 63,43. 63,43. Oke, nah ini dapatnya ya. 63,43. Nah, sementara rho itu tadi kalian dapat 5 akar 5 atau 11,18 ya. Sudah? Coba dipahami dulu. Sebelum kita lanjut ya ke topik yang berikutnya ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang ini kita masuk, tadi kan kita belajar yang 2 dimensi ya, X, Y aja. Nah, sekarang kita masuk untuk mempelajari X, Y, dan Z. Nah, berarti dia 3 dimensi. Nah, X, Y, dan Z ini bedanya, nanti kan kita harus konversikan ke koordinat kutub bola. Ya, nah, jadi kalau misalnya 3 dimensinya X, Y, dan Z, koordinat kutub bolanya itu ada ada R. Nah, bukan rho lagi ya. Kalau rho itu kan tadinya di sini dia kan. Ini dia ada R karena kan dia misalnya di sini apanya vektornya dia harus kita cerminkan ke Z ya. Jadi dia gini. Nah, ini dia titiknya. Oke. Nah, ini titiknya ada X, ada Y, lalu ada Z-nya. Oke. Nah, nanti ada 2 sudut. Nah, R ini adalah panjang ini. Nah, sudutnya apa? Pertama itu sudut antara si vektor ini dengan sumbu X. Kedua, sudut antara vektor ini dengan sumbu Z. Nah, jadi kita punya X, Y, Z untuk sistem koordinat Cartesian. Lalu untuk sistem koordinat kutub bola kita punya R. Lalu kita punya sudut dengan sumbu X. Lalu kita punya sudut dengan sumbu Z. Nah, sudut dengan sumbu X itu dia range-nya antara 0 sampai 2 pi. Sudut antara vektor dengan sumbu Z ini range-nya antara 0 dengan pi. Nah, jadi dia kalau ini hanya 0 sampai 180. Kalau dengan sumbu X dia 0 sampai 360. Ya. Nah, oke. Nah, jadi makanya di sini kita masuk untuk 3 dimensi ada 3. Pertama sistem koordinat Cartesian. Kedua sistem koordinat kutub bola. Ini kutub bola ya. Ini kutub bola. Nah, ini sistem koordinat kutub silinder. Ya, jadi sistem koordinat Cartesian, sistem koordinat kutub bola, lalu sistem koordinat kutub silinder. Nah, ini berarti dia adalah 3 dimensi. Oke, selesai ini dicatat? Selesai? Selesai, Mem. Oke. Nah, tadi saya udah jelaskan kita nggak perlu ya. Nah, ini dia.
lebih detailnya. Ini kan dia inilah si row tadi kan. Nah, si row. Lalu karena dia 3 dimensi, dia harus dicerminkan ke atas ini, ke Z. Nah, jadi makanya jadi gini dia. Nah, makanya dia pertama itu dia R. Nah, bukan di sini lagi dia ya. Nah, di R ini, jadi koordinat kutub bola itu dia ada R. Lalu dia ada sudut antara si vektor dengan sumbu X. Nah, lalu ada sudut antara si vektor yang ini dengan sumbu Z. Nah, inilah dia konversi antara sistem koordinat Cartesian menjadi sistem koordinat kutub bola. Oke, coba kalian catat dulu, screenshot gambar ini supaya nanti bisa kalian pelajari lagi di rumah. Sudah? Bentar, Mem. Oke, silakan. Selesai, Mem. Sudah selesai ya. Nah, jadi ini nggak usah, ini terlalu apa. Nah, jadi saya bilang tadi apa? Dia ada R, ada theta, ada psi. Nah, psi apa? Psi sudut antara vektor dengan sumbu X. Theta adalah sudut antara vektor dengan sumbu Z. Nah, lalu R apa? Jarak antara titik asal dengan hasil cerminan si vektor tadi ke sumbu Z. Nah, ini kan hasil cerminan dia ke sumbu Z kan? Nah, jadi ini kan dia ini vektornya ini sesungguhnya kan. Tapi kan karena dia 3 dimensi harus kita cerminkan ke sumbu Z. Nah, jadi R itu bukan kalau tadi 2 dimensi kan row-nya ini kan. Nah, sekarang karena dia 3 dimensi, dia menjadi R. Nah, R-nya ini dia. Nah, jarak antara titik asal dengan hasil cerminan si vektor ini ke sumbu Z. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian ingat nanti supaya kalian nggak bingung. Nah, jadi ini apa? Koordinat theta antara Z-aksis dengan R, ya kan? Nah, koordinat psi antara X dengan P dengan X, ya. Nah, ini sama dengan si 2 dimensi tadi ya. Nah, dengan 2 dimensi tadi. Lalu Theta, saya bilang tadi theta antara 0 sampai 180. Nah, sementara psi itu antara 0 sampai 360. Nah, lalu R ini sama dengan zero ya. Dia antara 0 sampai infinity. Oke. Nah, mungkin kalian tadi belum sempat ini ya, belum sempat catat ya, benar nggak? Nah, ini udah dicatat. Udah belum? Udah dicatat belum? Halo? Sudah, Mem. Udah? Udah. Oke. Yang ini udah dicatat? Sudah, Mem. Udah? Oke. Yang ini? Ini belum? Sebentar, Mem. Oke. Biasanya si ini ya, si Hairul yang rajin nyatat ya. Novel udah ngerti kan? Sedikit, Mem. Sedikit. Belum ngertinya di mana? Jangan diem aja loh. Kalau nggak ngerti, nah coba ya ditanya. Atau kalau misalnya cara saya tidak membuat kamu mengerti, diskusi sama teman ya, jangan diam-diam aja, oke? Nggak terasa ini Iya, kita Mem. pertemuan 11, nah, minggu depan 2 pertemuan ya kan?
12, 13. Lalu kita udah mau UAS kan. Nah, jangan, kalau bisa kalian belajar bareng. Nah, diskusi, latihan soal ya. Oke? Udah nih ya. Oke. Udah, Mem. Nah, ini udah dicatat? Belum ya? Belum. Oke. Udah? Udah ya? Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana proses konversinya? Itu yang penting juga kan? Nah, proses konversinya kalau R itu ya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, theta bagaimana? Theta ini adalah R cos Z dibagi R. Psi sama dengan dua dimensi ya, karena psi itu sudut dengan sumbu X. Nah, psi itu adalah arc tangent dari Y dibagi X. Arc tangent dari Y dibagi X. Coba dicatat dulu. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, jadi apa tadi? Saya ulangin lagi ya. Theta antara 0 sampai pi. Psi antara 0 sampai 2 pi. Nah, tapi ingat ya, tidak boleh ada sudutnya negatif. Kalau sudutnya negatif, apa artinya? Salah memilih kuadran. Nah, makanya kan tadi saya bilang kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi berarti kalau misalnya sudutnya negatif, kalian harus tentukan. Kalau misalnya dia tangennya negatif, dia kuadran berapa? Nah, kalau cosnya negatif, dia kuadran berapa? Nah, jadi jangan menjawab nanti dengan hasil angle yang negatif, nggak boleh. Kalau kalian negatif angle-nya berarti kuadrannya kalian salah pilih, ya. Oke. Nah, ini nggak usah. Nah, ini coba, ini atau saya jelaskan dikit. Nah, ini dia contohnya. Misalnya kita punya X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 5 ya. Berarti kalau X positif, Y negatif, itu berarti kuadran ke eh, X positif, Y negatif adalah kuadran kedua. Nah, ada bukan kuadran 2 ya, X positif. Kuadran 2 ya. Nah, X positif, Y negatif gitu ya. X positif, Y negatif. Kuadran 3 harusnya.
Nah, tapi nggak apa-apa lagi nih kan. Nah, berarti dia kalkulator kalian akan menghasilkan negatif 51,34 ya. Nah, jadi kalian harus menambahkan dengan 180. Nah, 180. Nah, jadi si sudutnya ini pasti dia sekitar 128,66. Nah, jadi makanya harus kalian tentukan kuadran yang tepat untuk mendapat jawaban angle-nya yang benar. Jadi jangan jawaban kalian negatif gini, ya. Nah, ini adalah penggunaan kalkulator. Nah, tadi kan kita udah belajar koordinat kutub bola. Sekarang kita belajar koordinat kutub, jadi dari koordinat kutub bola, koordinat Cartesian, dari Cartesian ke kutub bola. Nah, sekarang dari kutub bola ke Cartesian. Nah, jadi X itu adalah R sin theta. Nah, sinnya itu ingat ya, sudut dengan sumbu X. Nah, lalu sudut dengan sumbu Z, sorry. Lalu R sin theta cosine. Nah, Y ini adalah R sin theta sin psi. Z adalah R cos theta. Ini dia untuk mengkonversikan koordinat kutub bola menjadi sistem koordinat Cartesian. Ya. Nah, coba dicatat, pelan-pelan dipahami. Sudah? Udah ini ya. Oke. Nah, coba ini dikerjakan. Kita punya koordinat Cartesian 1, 1, 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, sekarang coba tentukan koordinat kutub bola dari ini. Nah, kutub bola pertama berarti kita cari apa dulu? Apa dulu yang harus kita cari? R-nya. R. Nah, berapa R-nya? Akar 3. Akar 3. Akar Oke. Dapat R-nya kan? Nah, sudut dengan sumbu X-nya bagaimana kita menentukannya? Sudut dengan Sudut dengan sumbu X. Sama seperti dua dimensi kan? Berarti arctangent dari Y dibagi X. Nah, berapa arctangent Y dibagi X? Y dibagi X kan berarti 1. Tangen apa yang 1? Tangen sudut berapa yang 1? 45. 45. Berarti psi-nya dengan sudut sumbu X-nya adalah 45. Nah, yang kedua kita cari tetanya. Berarti teta itu sudut dengan sumbu Z. Nah, berarti tadi apa? R cos Z dibagi R. Z-nya berapa? Z-nya berapa? 1, Mem. Tuh. Nah, R-nya tadi 1, akar 3. akar 3. Berarti cos berapa yang hasilnya adalah sepertiga akar 3? Sepertiga akar 3. Cos berapa? Dapat nggak?
Berapa dapatnya? Sudut 54, Mem. Berapa? Sudut Par 54,7. Nah, ya, jadi segitu dapatnya kan Hairul? Hairul tadi yang jawab atau siapa? Atau Noval? Hairul kan? Oke. Nah, jadi berarti R-nya dapat akar 3. Nah, psi-nya 45. Tetanya adalah 54,7. Sudah? Sudah selesai nih? jalan. Nah ya, oke. Nah, tadi kan udah kita pelajari kan koordinat kutub bola. Sekarang kita masuk ke koordinat kutub silinder. Nah, koordinat kutub silinder itu dia ada rho dengan psi. Rho ini yang sama dengan 2 dimensi. Nah, psi juga sama dengan 2 dimensi. Nah, tapi bedanya koordinat kutub silinder ini dia ada Z. Nah, Z-nya sama dengan sistem koordinat Cartesian. Nah, jadi kalau tadi koordinat kutub bola dia kan ada R. Ada R dia itu X, Y, Z ya. Nah, lalu ada psi dengan sumbu X. Nah, lalu ada theta dengan sumbu Z. Tapi kalau koordinat kutub silinder ini dia ada rho, ada psi, ada Z. Nah, Z-nya sama dengan sistem koordinat Cartesian. Oke, nah jadi dia ada rho, ya, maksudnya dia ada rho, ada psi, dan hanya ada Z. Nah, ini nggak usah diapa, sama tadi gambarnya dengan itu. Oke, nah jadi di sini kalau kita mau konversikan, berarti Z-nya itu otomatis sama dengan sistem koordinat silinder, kutub silinder. Nah, untuk mencari rho dengan psi-nya sama dengan sistem koordinat kutub tapi yang 2 dimensi. Nah, jadi artinya rho-nya itu adalah sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sedangkan psi-nya itu adalah arctangent dari Y dibagi X. Ya. Nah, jadi ini uniknya si koordinat kutub silinder. Nah, ini ada langsung example. Coba tentukan koordinat kutub silinder dari contoh berikut. Nah, jadi X-nya 1, Y-nya negatif 4, Z-nya negatif 2. Berapa Z-nya di koordinat kutub silinder ini? Langsung ini kan? Langsung negatif 2. Nah, sekarang saya tanya, rho-nya berapa? Akar 17, Mem. Akar 17. Oke, dapat. Nah, setelah itu berapa berapa psi-nya? Z-nya udah langsung ini. Rho-nya udah dapat dari akar ini kan? Nah, sekarang psi-nya berapa? Berapa psi-nya? Berapa psi-nya? Coba.
akan negatif 4/1, Mem. Berapa itu? Berarti psi-nya berapa? Berarti kan tangennya negatif 4. Iya. Inverse tangen dari negatif 4 itu berapa? Minus 75,96. Saya ingat, boleh nggak minus? Nggak Jawaban boleh. nggak boleh. Jadi tentukan ini kuadran berapa? Kalau Y-nya negatif, X-nya positif, kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 bukan? Ya kan? X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi psi-nya berapa? Berapa psi-nya? 194, Mem. Berapa? 194. 284. 284 bukan? Hairul jawabnya berapa? Berarti berarti ditambah 360 ya berarti, Mem. Dikurang 360. Kan kamu jawabnya tadi negatif berapa? Ya ditambah 360, sorry. Ya ditambah 360. Jawabannya berapa? Negatif berapa tadi? Tadi 194 karena saya tambahin 270. 270. Oke, jadi dapatnya 284 ya. Oke. Ini mau dicatat? Mau, Mem. Oke, jadi hati-hati ya, hati-hati dengan dari tadi saya selalu sudah singgung ya, jangan jawabannya sudutnya negatif ya. Tentukan dengan tepat dia kuadran berapa. Oke? Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, sekarang ini ada lagi tambahan pengetahuan. Tadi kan R ini kan kalau dia koordinat kutub bola ya kan. Nah, si R ini sama dengan akar dari rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena selalu kan rho kuadrat itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi berarti kita bisa juga gunakan persamaan 11. Sudah? Sudah dicatat? Udah, Mem. Nah ya. Oke, nah sekarang coba ini tentukan. Kita punya eh, koordinat silinder ini ya, koordinat silinder. Nah, koordinat kutub silinder. Nah, ubah koordinat kutub silinder ini menjadi koordinat kutub bola. Nah, ini kan kita punya rho, punya psi, lalu punya z. Coba cari apa? R, cari R-nya, cari tetanya. Nah, psi-nya kan udah ada di sini. Cari teta. Nah, jadi yang dicari itu perlu R dengan teta. Pertama, R-nya gimana kita mencarinya? R-nya bagaimana kita mencarinya? Rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, Ya. akar dari R kuadrat, akar dari rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, jadi R-nya sama dengan berapa? Akar 325. Eh, angkanya berapa itu? 18,072. Nah, oke. Nah, R udah dapat. Sekarang
hitung Z-nya, tetanya. Bagaimana mencari teta tadi? R cos dari Saya. R cos dari Z per Z. R. Z dibagi R. Good. Nah, Z-nya ini kan dapat 15. Nah, R-nya tadi 18, berapa. Nah, jadi tetanya berapa? Tetanya berapa? Berapa tetanya? Berapa tetanya? 33,68. 33,68 atau 69. Nah, ya. Nah, di sini kita dapat R-nya 18, nah, tetanya 33,68, psi-nya tetap ya, nggak berubah. Psi-nya adalah 45. Oke. Nah, jadi hari ini kita udah belajar sistem koordinat Cartesian, sistem koordinat kutub, sistem koordinat kutub bola, lalu sistem koordinat kutub silinder. Nah, sistem koordinat kutub Cartesian, sistem koordinat Cartesian ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sistem koordinat kutub kita sebut itu dia 2 dimensi. Nah, kutub bola baru 3 dimensi. Nah, lalu kutub silinder baru juga 3 dimensi. Oke. Nah, saya ulang ya. Kalau Cartesian dia X, Y, Z. Kalau kutub 2 dimensi dia hanya ada rho dengan psi. Psi itu adalah sudut antara si vektor dengan sumbu X. Nah, kutub bola dia ada R. Jadi R ini beda dengan rho ya. Kalau rho itu dia hanya X dengan Y. Nah, kalau R itu dia X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau kutub bola ada R, lalu ada juga dia sudut dengan sumbu X, ada sudut dengan sumbu Z. Nah, yang terakhir, yang keempat, koordinat kutub silinder, dia ada rho, berarti rho dia sama dengan yang 2 dimensi, ya. Lalu dia ada dengan sumbu X, ya, sudut dengan sumbu X atau psi kita sebut. Lalu dia punya Z, ya, Z. Nah, jadi itu beda antara kutub silinder dengan kutub bola. Oke, coba taruh itu di catatan kalian supaya kalian bisa dengan jelas nanti mempelajari. Oke, nah ini contoh soal yang berikutnya. Nah, kita punya koordinat kutub bola. Nah, jadi ada R3, theta 30, psi 45. Coba ubah ke koordinat kutub silinder. Di mana tadi kita mencari X-nya? Bukan, mencari kalau kutub silinder itu kan berarti rho dengan Z. Nah, gimana kita mencari rho dengan Z-nya ini? Bawang merah, bawang putih, pakai saus tiram, pakai
minyak wijen, baru kasih dikit ya merica, garam, minta toleh, ya. Sudah dapat? Nah, coba dikerjakan dulu. Saya kasih waktu ya. Dari tadi kan saya sudah ini kan. Nah, coba kalian kerjakan. Dapat? Berarti pertama cari row-nya. Row-nya berapa? Nah, yang kedua cari Z-nya berapa. Nah, karena di sini psi-nya kan udah ada kan. Kalau kutub silinder itu kan rho psi dengan Z. Dapat nggak? Kak juga tidur aja kok. Ngantuk. Jadi, Mem, kalau Ah, untuk mencari rho-nya itu, kita ah. menggunakan rumus R sin theta, Mem. Kita iya harus kita cari dulu ininya kan tadi kan apa? Eh, si R itu kan rho kuadrat ditambah apa? Z kuadrat. Nah, cari Z-nya dulu. Gimana kita mencari Z? Nah, gimana kita Eh, mencari Z? R cos theta. Nah, ini kan kita cos tetanya dapat kan? Cos theta itu kan sama dengan Z dibagi R. Nah, dapat nggak Z-nya? R-nya kan 3, berarti Z dibagi 3 sama dengan cos 30. Nah, berapa cos 30? Setengah akar 3, Mem. Setengah akar 3. Berarti kan setengah akar 3 sama dengan Z dibagi 3. Nah, jadi berarti berapa itu? Berarti Z sama dengan 3/2 akar 3. Berapa dia? 2,598. Nah, 2,598. Udah dapat Z-nya kan? Nah, udah dapat Z-nya. Sekarang cari row-nya. Gimana mencari row? Tadi kan eh, R itu sama dengan akar row kuadrat ditambah
Z kuadrat. Bener nggak? Z-nya udah dapat. R-nya ketahuan. Nah, bisa nggak dihitung row? Bisa nggak dihitung row? Bisa nggak? Bisa, Mem. Nah, coba hitung row-nya. Atau row itu bisa dari R sin theta. Sama nggak jawabannya? Kalau kalian misalnya pakai row-nya, berarti kan row-nya itu kan kalau kita buat kayak gitu kan R sama dengan akar kuadrat row kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, baru kalau kita misalnya R-nya kita kuadratkan, ya kan? R-nya kita kuadratkan, berarti row kuadrat itu adalah R kuadrat dikurang Z kuadrat. Nah, R kuadrat kan 9. Tadi Z-nya berapa? 3/2 akar 3 benar? 2,598, Mem. Apa? 2,598. 2,98. Nah, kita dapat 6,02. Akar dari 6,02 berapa? Akar dari 6,02, 2,45. Nah, dapatnya 2,45. Sama enggak dengan, karena ternyata ada rumus lain, ternyata rho itu adalah R sinus theta. Enggak sama jawabannya. Oh, ini kan belum diakarkan kan? Tuh diakarkan lagi. Nah, iya. Jadi jawabannya adalah 1,5. Ya. Coba kita buat. Tunggu dulu. Kita coba. Ini kan katanya dia row-nya ini. Tapi row juga bisa gini kan? Tunggu dulu. Tadi apa? R ya. R. Ini kan R sama dengan. Apa tadi R sama dengan? Akar dari row kuadrat ditambah Z Z. kuadrat. Ya kan? Nah. R-nya berapa tadi R-nya? R-nya 3. Nah, berarti 3 sama dengan akar dari row kuadrat. Z-nya berapa? 2,6 ya. Benar nggak? 2,6 pangkat 2. Nah, 2,6 pangkat 2. Ini row. Oke. Nah, gimana kita cara menghitung yang ini nih? Berarti bisa nggak misalnya kita kuadratkan semua untuk menghilangkan akar ini bisa nggak? Kita pangkatkan 2 di sini, pangkatkan 2 di situ. Berarti kan ini 9 sama dengan row pangkat 2. 2,6 pangkat 2 berapa? 6,7. Hah? 6,2 berapa? 6,7. Ya, saya percaya aja ya. 6,7. Benar nggak 6,7? 6,76. 6,76. Nah, ini tuh. 6,76. Nah, sekarang 9 dikurang 6,76 berapa? Coba. 9 dikurang 6,76.
2,24. Nah, jadi berarti rho kuadrat sama dengan 2,24. Nah, jadi akar dari 2,24 itu berapa? Berapa akarnya? Nah, jadi rho sama dengan berapa? 1,49 Mem. 9. 1,49 ya kan? Ya, Mem. Benar nggak? Jadi rho sama dengan 1,49 atau kalau kita bulatkan jadinya berapa? 1,50 Mem. 1,50. Nah, sama nggak jawabannya dengan yang di atas? Sama, Mem. Sama. Nah, jadi either way kalian bisa menghitungnya ya. Nah, kalian bisa hitung kalau si rho itu bisa R sinus theta, tapi bisa juga pakai cara yang ini. Nah, kalau kalian lupa rumus ini kan, kalian tinggal ingat rumus yang ini, benar nggak? Ya? Oke, udah jelas nggak sekarang ketiga-tiga sistem keempat ya, sistem koordinat ini? Udah jelas nggak? Apakah sudah jelas? Jelas, Mem. Jelas. Good. Kalau sudah jelas, kita akhiri. Nah, kita lanjutkan kapan? Kita lanjutkan hari Selasa depan dengan latihan-latihan lagi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau tadi absensinya ada yang sudah hadir? Misalnya Moces sudah hadir belum? Belum, berarti Moces absen ya. Oke. Nah, ini udah berhadir belum si Rosa? Hadir ya? Rosa Salsabila hadir ya. Oke. Nah, ini Mardia. Mardia apakah hadir? Mardia nggak hadir ya, absen. Oke. Nah, ini Joyce. Joyce hadir? Hadir Mem. Hadir. Oke, good. Nah, oke. Sampai jumpa hari Selasa ya. Sampai jumpa hari Selasa. Hari Selasa kita balik lagi. Ini siapa nih chat? Oke. Kita balik lagi offline ya. Oke, saya minta maaf karena hari ini saya harus keluar kota. Jadi harus ini. Oke, sampai jumpa. Bye. Thank you, Mem.